Okay, so today, hari ini setelah sekian lama bikin video, pengen share tentang penggunaan HP Samsung Flip Galaxy Flip 6. Posisinya dibeli di akhir Juli 2024. Di hari Senin, Senin malam ya. Di hari Minggu, tiba-tiba layar flip ini ketika dibuka itu muncul kayak garis-garis yang kayak gangguan layar gitu ya, garis-garis. Bukan seperti garis hijau pada Samsung S20 Ultra atau Note 20 Note Ultra gitu-gitu, tapi garis kayak error gitu. Setelah ditutup, terus saya buka lagi, ternyata layarnya nggak nyala, jadi posisinya hitam seperti ini. Dipencet-pencet hitam tapi masih responsif ya. Jadi masih, misalnya kita pencet menu itu kan kalau ngelock pencet menu pasti getar ya, yang menyatakan bahwa menunya salah gitu. Nah, dipencet-pencet tetap hitam walaupun layarnya responsif, artinya layarnya nggak tampil tapi tetap respon gitu. Nah, akhirnya setelah saya buka tutup lagi, saya coba tutup, pencet-pencet restart gitu, dibuka sekali lagi dia nyala. Terus saya coba tutup lagi, dan masalahnya garis-garis itunya masih muncul ketika proses mau menutup HP. Akhirnya kalau nggak saya mengalami hal tersebut itu paling nggak 2 kali ya. Jadi satu kali pertama, gangguan nih, terus kali kedua saya tutup gitu, nggak sengaja, terus buka, wah hitam lagi, tapi bisa recover, kurang lebih seperti itu sih, bisa nyala lagi ketika dilurusin. Dari pengalaman pakai Samsung sebelumnya, Note 20 Ultra yang ada kasus garis hijau, dulu kena, saya lupa sih, pokoknya sekitar, kalau nggak salah layar itu sekitar 2 jutaan gitu ya. Nah, saya mikir kan ini baru setahun, tapi kan sudah lewat garansi ya, karena setahun lebih ya. Posisi sekarang berarti di Desember ini berarti 1 tahun 5 bulan. Jadi masih sayang gitu kalau misalnya HP ini nggak dibenerin walaupun nggak kena garansi. Akhirnya saya nyoba ke ke Samsung Center, Service Center, terus nanya, antri ya, pagi banget waktu itu, di kemarin ya, di Roxy. Terus nanya mbaknya, mbak ini ya, saya deskripsiin gitu, terus sama mbaknya dilihat sekilas aja, karena saya bilang ketika ditutup itu nggak buka lagi, mbaknya cuma ngecek bahwa kalau seperti ini biasanya yang kena adalah fleksinya gitu. Dia nyebutnya gitu ya, fleksi apa gitu, fleksinya gitulah intinya. Nanti coba kita cari ya, fleksi itu apa. Nah, tapi si fleksi itu satu paket mas sama LCD-nya gitu. Jadi fleksi itu kayaknya saluran itu ya, pokoknya yang dipakai untuk nyalurin si layar ini ke ya kalau di PC itu motherboard lah ya, yang menghubungkan ya, kabel yang menghubungkan antara si LCD dengan si motherboardnya kalau di PC gitu ya, tapi ini di HP gitu. Nah, tapi sepaket sama si fleksinya. Nah, terus berapa mbak kenanya? Oh, kalau kayak gitu sih kena sekitar 5 jutaan pak. 5 juta. Akhirnya saya memilih untuk balik kanan, pulang gitu ya. Enggak, sebelum itu saya nanya, 5 juta mahal juga ya mbak ya, nggak ada garansi, tadi udah dipastiin nggak ada. Terus ya udah sih, saya nggak bisa komen apa-apa lagi, terus cuma mikir bahwa 5 juta itu terlalu mahal untuk membenarkan hanya layar LCD saja gitu. Sementara kalau kita beli handphone baru ya, fully functional gitu, di mid range sebenarnya masih dapat sih 5 jutaan gitu. Ada banyak alternatifnya di YouTube ya, beberapa Samsung ada juga, terus kemarin tuh apa sih, Motorola ada, terus ada Honor juga yang pecahan dari Huawei gitu ya.
ada juga macam-macam, tapi ada gitu, dan itu 5 jutaan dan cukup lumayan sebenarnya itu. Terus sebelum balik sih mbaknya ngomong kayak kalau kayak gini mending nggak usah ditutup mas, dibuka aja makanya. Jadi mulai hari itu saya punya folding phone yang tidak bisa di folding. Tapi layarnya masih normal tuh, masih aman layar utamanya ya. Tapi begitu ditekuk kita nggak tahu antara dia akan nyala dengan normal atau akan mati hitam gitu, dan nggak tahu lagi gimana caranya atau posisi yang pas gitu ya, misalnya dibuka tutup supaya si layarnya jadi normal gitu. Ya udah, akhirnya sesuai saran mbaknya saya membuat HP ini jadi tidak bisa ditekuk lagi gitu. Awalnya sih hanya membatasi diri, oke, yang tadinya setiap ngantongnya selalu ditekuk supaya gampang, akhirnya nggak ditekuk, tapi beberapa kali hampir ya melakukan nekuk karena udah terbiasa melakukan gerakan itu. Akhirnya saya beli yang ganti casing doang, terus casingnya coba dilem sedikit ya supaya dia lengket gitu lah, nggak gampang nekuk gitu. Jadi sekarang susah ditekuknya gitu deh. Cukup menyedihkan menurutku. Jadi ya sudah, menjadi pengalaman ya, karena awalnya saya merasa bahwa saya tuh kalau pakai HP itu selalu hati-hati dan cukup care sama HP yang saya punya gitu ya. Ya walaupun memang pernah sih jatuh gitu, pernah jatuh dari ketinggian orang berdiri ya, jatuh dari ketinggian orang duduk, ketinggian orang berdiri megang handphone itu pernah sih kayaknya beberapa kali. Tapi ada cover juga dan semua parts yang habis jatuh itu saya cek normal gitu sih. Bisa jadi itu faktornya, walaupun penggunaan sehari-harinya itu relatively safe, nggak pernah saya pinjemin ke anak-anak juga karena takut kenapa-napa ya. Jadi but it happen. Terus ketika nanya ke, dulu sih ada temen yang cerita pas versi awal-awal folding phone si Flip ini, dia cerita juga bermasalah setelah dipakai beberapa lama, terus Flip LCD-nya bermasalah, dan waktu itu dia cerita juga hal yang sama bahwa harga LCD-nya itu mahal. Jadi wah mahal nih, mending nggak usah beli aja. Tapi karena saya yakin saya makainya bakal hati-hati, bakal awet gitu ya. Sekarang kita kalau pakai HP itu perkiraan mungkin sekitar 2 sampai 3 tahun gitu ya, dimana periode HP itu masih di baterainya itu masih normal lah, masih bisa dipakai gitu. Di atas itu kayaknya udah ya kemungkinan kalau kita makainya cukup sering, cukup berat gitu ya, baterai pasti akan drop duluan gitu sih. Paling enggak segitu gitu target pakai handphone ketika kita beli itu. Sama ya, biasanya ada teknologi baru yang di handphone yang sudah lama tuh nggak kebawa. Contoh beberapa tahun lalu misalnya 5G gitu ya. Sekarang 5G itu udah mulai banyak, jadi kalau HP nggak ada 5G-nya kerasa kurang, atau NFC gitu ya. Nah mungkin beberapa tahun lagi itu, kalau sekarang yang ngetren AI, walaupun ya AI itu tergantung pemanfaatannya sih, belum semua orang pakai juga, termasuk saya mungkin belum daily memakai AI gitu. Nah nggak tahu, tapi 2 tahun 3 tahun lagi ada apa gitu. Tapi ya itu jaraknya biasanya sih mungkin 2 tahun 3 tahun tuh memang ada sesuatu yang harus diupdate di HP. Jadi paling nggak ketika beli HP kita mikirnya segitu. Nah ketika 1,5 tahun, belum sampai 1,5 ya, 1 tahun 5 bulan udah rusak ya sudah, disyukuri saja gitu. Nah untuk menggantikan itu akhirnya kemarin nyari-nyari, akhirnya ketemu ini Xiaomi 15T Pro. Pengalaman pakai Xiaomi, HP Xiaomi yang saya punya itu bandel semua ya. Jadi benar-benar matinya itu kalau baterainya aus gitu aja sih. Nah ini nanti kita cek, kita buka ya sebagai catatan aja. Suatu saat dicek lagi pemakaian. Dulu saya bikin video juga unboxing yang si Samsung Flip 6 ini, sekarang kita bikin unboxing Xiaomi buat tahu ke depan seperti apa. Oke, itu aja sharing malam ini.